Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iya, biasanya juga barisan depan. Mana sih? Jemaah jemaah. Beli kurma makan sebiji, masak air tuang di kendi. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa ngaji, walaupun mungkin ada yang belum mandi. Enter deh, alhamdulillah. NKRI harga mati. Zikir ngaji sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, para ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, berkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bertiga bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar Mata'anallah Betul Hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan kehidupannya, diberkahkan rezekinya, dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama dihormati juga para tokoh masyarakat, berkhusus Sayyidul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, Bapak Aris Arif Kusmianto, Abah Hasan, dan para tokoh masyarakat yang lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati para asatidz kita, Bapak Ustadz Abu Fasa, Bapak Ustadz Zuhan, Bapak Ustadz Muji, dan para asatidz yang lainnya. Mari juga kita sama-sama doakan beliau semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga seluruh jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejujur ayam ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dalam rangka mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam khalifah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah berikan kejujuran rahmatnya selalu untuk mereka semua, Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga senantiasa tercurah dari bulan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, khusus keluarga besar majelis malam Jumat, kelak mendapat satu ujung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pembacaan tawasul insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Fuad Puasa. Kemudian untuk pembacaan surat Yasin insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Subhan. Untuk pembacaan tahmid kehormatan Syekh Bapak Muji. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan kajian kitab surat Yasin ini akan dipimpin langsung oleh para Bapak Kiai Jadi Iskandar. Kita doakan mudah-mudahan bahwa kita sedang dalam perjalanan dan dilancarkan dalam perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara akan ditutup dengan doa. Baik, sama-sama sebelum kita mulai majelis malam Jumat ini, kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan asbab dari hidupnya kita malam hari ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha, dan Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memanfaatkan sisa umur kita yang ada ini dengan seluruh aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ذنوبي كلها صغيرها وكبرها سرها وعلانيتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله برضاه تعالى. إني أتوسل إليك لتقضى حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة النبي مصطفى جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن حسن بن عبد المناف القريشي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى أهل البيت وعنصره كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة الوليد كبربانه يا عزيز سلطانه أولياء الله يا شيخ موطن شيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه قدس الله سره ونوره وأسألك مكارمه ونورا في قبره وثم إلى حضرة موطن شيخ وثم إلى حضرة موطن شيخ ثم إلى حضرة موطن شيخ رحمة الله وثم إلى حضرة موطن شيخ مولانا الشريف هداية وثم إلى حضرة وثم إلى حضرة موطن شيخ قرار
ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة نعمة الله ثم إلى حضرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملاتهم وحيثنا في جمرتهم كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح خصوصا يا أهل القبور وانصرهم وفرهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما فقد أقروا على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي يرهقون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. إننا اتبعت وحي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكنهم نسأل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما نعمل من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا خذوا ما كنتم أنتم قوم مسرفون. وجاء بقرص مدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال لا أخذ الذي قتلني وإليه ترجعون. هذا يدعوني آية يرد الرحمن بكلمة لأهل شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا
وأنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤمنوا ولو يشاء الله أقربا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ماذا إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صدقا وإذا كذبوا وهم ينصرون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون وكذلك أنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أن خلقناه من فكر وإذا هو عصيه مبين وضرب لنا مثلا ونسي الله قال من يحيي الموتى ويحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر عظيما وإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق الذنوب بلى هو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم
وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إذا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para alimil ulama, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, keluarga besar Bapak Haji Nur Hadi, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Subhan, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Muhammad Nasir, Bapak Ustadz Al-Fasa, Bapak Ustadz Sarifuddin, dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah. Apapun usaha yang dilakukan mudah-mudahan diberikan keberkahan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Amin ya rabbal. Bapak, saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala serta dengan limpahan nikmat yang telah diberikan olehnya, pada kesempatan malam Jumat ini kembali kita duduk bersama, kembali kita bersilaturahim bersama di majlis malam Jumat dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pembacaan surat Yasin, lewat pembacaan tahlil, tahmid dan tazkir, yang mana apa yang kita baca pahalanya kita kirimkan semua buat orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah,
diberikan keberkahan umurnya oleh Allah, dibanyakkan rezekinya oleh Allah, dipermudah berbagai macam urusannya oleh Allah, keluarganya semuanya menjadi barokah. Amin ya rabbal. Ketika orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, lewat pada malam hari ini bacaan kita persembahkan buat mereka. Mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, diberikan nikmat kubur, kemudian makamnya dijadikan salah satu di antara taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim. Mari kita tetap limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari akhir. Dengan wasilah syafaat tersebut kita berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita membahas tafsir surat Yasin. 2 minggu yang lalu bercerita tentang seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah, terutama manusia. Manusia ketika meninggal dunia, kemudian masuk alam barza, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah dan dikuburkan di hadapan Allah subhanahu. Beda dengan binatang, Bang. Binatang itu kemudian ketika dia meninggal dunia enggak seperti kita. Kita akan dibangkitkan, akan ditanya. Akan tetapi kalau binatang tidak. Akan tetapi binatang pun akan nuntut nanti ketika berada di alam Allah di alam akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang punya burung, burungnya ada di dalam sangkar, kemudian gak dikasih makan, nuntut dia nanti di akhirat. Nuntut dia di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya burung. Ini semua kan kita punya burung ya? Punya burung semua? Alhamdulillah. Ini burung yang di dalam sangkar. Alas, maka ketika kita nih, semua orang itu akan menuntutkan balas. Makhluk itu akan menuntut balas kepada makhluk yang lainnya tanpa terkecuali. Binatang juga akan menuntut balas. Umpamanya ketika kita rajin di dunianya, rajin ngadu, biar kencang ngomongnya. Ngadu apa? Ngadu ayam. Pagi-pagi subhanallah, kalau kita punya ayam jago tuh pagi-pagi belum makan, belum minum, belum gosok gigi sudah nyembur-nyemburin ayam. Betul? Ayam kita disembur-sembur. Supaya apa itu, Pak? Supaya telur gimana ya? Sembur-sembur supaya telur sih. Ya. Dilus-lus ayam jagonya, disembur-sembur tuh ayam jagonya supaya apa? Supaya gila, supaya hebat, supaya nanti kalau diadu menang. Oh, pengalaman berarti. Itu maka nanti di akhirat itu tatkala ayam jago kita adu dengan ayam yang lainnya, nanti dia nuntut Pak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rob, saya menuntut ya Rob, saya menuntut kepadamu ya Rob. Manusia dulu dia melihara saya, kemudian dia bukan untuk dimakan, bukan dipotong, untuk dia bermakan, untuk beribadah, akan tetapi untuk diadu. Coba Pak, pagi-pagi ayam kalau udah ayam matur itu nggak boleh pusing sedikit dikasih bor itu pengalaman apa ya? Habis dimatrikkan dikasih minum bodrek, disembur, ngomong dia, coba itu gosok gigi belum, apa belum, bau sudah jembur. Satu ayam nanti, ayam ngomong Pak, hati-hati yang punya ayam tuh. Lebih baik dipotong besok buat korban besok, sapi kalau beli, ayam ini korbannya. Kalau nanti diadu, dia ngomong lagi, bapaknya kalau saya sekarang nanti lagi di dunia diadu, sekarang pun saya nuntut, saya akan adu lagi dia. Begitu kata ayam tuh. Nanti kalau diadu, Bang Rijal atau Bang Jarot diadu.
Ayo sekarang. Nanti di AC, ya diri. Untuk pengetahuan Anda. Para saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terpenting kita sayang, cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk makhluknya kita sayangi. Tapi saya yakin, Pak, kita belum makan ayam sudah makan duluan, betul? Itu saking sayangnya pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan dihadapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? 2 minggu yang lalu kita bahas 5 perkara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada manusia. Apa yang pertama? Al-awwal. Ini masih meneruskan tafsir wa in kullu lana jami'un ladaina muhdurun. Apa yang pertama? Yus'alu minhu fi ma afnaita umraka. Yang pertama, yus'alu akan ditanya minhu dari hamba fi ma afnaita umruka, dengan apa umurmu dihabis. Umur bervariasi, betul. Ada yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sampai 80 tahun, ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 120 tahun, ada yang sampai 150 tahun. Ada apa enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Sedikit. Yang paling banyak berapa? Berapa tahun? 60. Di sini ada yang sudah lebih 60? Dikit lagi berarti. Dikit lagi, bukan dikit lagi, keadaannya dikit lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Ya Allah, ya Allah. Umur mah rahasia Allah, betul Pak? Umur mah rahasia Allah. Nggak mesti yang tua mati duluan, nggak mesti. Kadang-kadang yang muda mati Belakangan. Alda Risma, tahu nggak Alda Risma? Artis tahu nggak Alda Risma? Tahu. Belum tahu itu si Alda Risma. Mantap begitu mati, sayang banget itu. Tahu kan Alda. Aki-aki tahu nggak lagi ikut tahu. Tiga arti lah. Gak, nikah. Lagi sedang tenar-tenarnya, lagi sedang masa-masa mudanya, mati. Betul. Nah kalau Mbak Suri udah tua, Mbak Suri. Makanya ketika dia digendong dulu sama Mbak Suri, tak gendong kemana-mana. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka umur itu diberikan oleh Allah bervariasi. Ada yang lahir mati, ada yang anak-anak mati, ada yang remaja mati, ada yang dewasa mati, ada yang lansia mati. Itu bervariasi. Oleh karenanya nanti ketika di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, kau gunakan apa? Kau habiskan untuk apa umur yang telah aku berikan? Begitu kata Allah Subhanahu. Ini mulainya dari akil balik. Umur 15 tahun bagi laki-laki. Umur 15 tahun bagi laki-laki. Ini batasannya umur 15 tahun. Atau batasannya setelah dia keluar. Setelah mimpi basah. Emang mimpi basah ya? Iya. Ini anak muda nggak usah ngomong dia anak muda nih. Masih muda ya? Mimpi basah umur berapa? Wah, aku Pak langsung 12 tahun. 12 tahun udah mimpi basah. Mimpi naik perahu ya? Iya, naik perahu. Ya, kalau Pak Jenal bukan lagi 12 tahun, 10 tahun. 7 tahun lebih basah nih. Nih, dari umur akhir balik ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ambil rata-rata 15 tahun. 15 tahun, ada yang 30 tahun. Berarti 15 tahun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 15 tahun ke 30 tahun, 15 tahun akan ditanya, selama 15 tahun aku berikan umur kepadamu, digunakan untuk apa? Jawabnya itu pasti Pak, jawabnya tidak pernah bohong, langsung dijawab. Karena apa? Ada CCTV-nya Pak. Ada CCTV-nya, nggak bisa bohong. CCTV Allah itu lebih canggih daripada CCTV manusia. Akan ditanya oleh Allah, kita jawab A, ada tuh, ternyata kita lagi B.
Oh, ya Allah, umur saya gunakan ketika umur 15 tahun dan selanjutnya saya selalu bertakarub kepadamu ya Allah. Setiap panggilan adzan aku selalu beribadah kepadamu ya Allah. Nggak tanggung-tanggung apa ibadahnya, nggak pernah di rumah. Kalau sholat maktubah ya Allah, selalu berada di masjid, selalu ada di mushol. Dibuka, benar rekamannya. Ternyata dia lagi ibadah 5 waktu selama 15 tahun lamanya setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Alhamdulillah. Dilihat CCTV-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setiap malam Jumat ketika saya diberikan kesempatan oleh-Mu ya Allah, aku sholat ya Allah, kemudian aku tawasul ya Allah, kemudian aku mengirimkan arwah ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah. Untuk siapa? Untuk orang tua kami ya Allah. Untuk siapa? Untuk kaum muslimin seluruhnya ya Allah. Dibuka ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung lancang ini, jawabannya langsung mantap, tidak ragu-ragu, ibadah ya Allah. Pak, kira-kira kita nanti bisa jawab dari hadapan Allah. Apa yang mau kita jawab kalau kita di dunia itu tidak ngapa-ngapain? Napas gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Selama umur dari mulai bayi sampai sekarang umur 70 tahun, dari mulai bayi sampai sekarang umur 30 tahun, dari mulai bayi sampai sekarang umur 45 tahun, 47 tahun, gratis dia terungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara. Betul? Coba kalau dimintain biaya 25 miliar gitu. Kemarin tuh lagi zaman Covid ada Covid. Covid ada? Enggak ada Pak, Covid enggak ada. Ada enggak? Absen. Oh, tapi pahalanya banyak mandi ya Pak. Mandi tadi udah semua tikar dia. Udah tikar tadi Pak. Yang moto. Iya, kita duduk di sini, wasilain Pak Covid nggak datang dapat tahan. Alhamdulillah. Oh, kalau begini saya bisa berarti tikar aja nggak datang. Datang lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dilihat CCTV-nya betul, langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak nanya pun mesti sudah tahu akan, tetapi ini namanya hukum Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur kita digunakan untuk ibadah, ketika umur kita digunakan untuk hal-hal yang baik, Masya Allah, pertanyaan yang pertama selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah kita bisa menjawab kalau dari awal akhir balik kita gunakan bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gunakan untuk berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini sanggup kita mengerjakan hal tulisan, sanggup Pak? Ya Allah, saya dulu di dunianya ya Allah, nggak disuruh sholat, nggak sholat, disuruh ngaji kagak, ngaji disuruh zikir baca selawat maunya dugem aja dugem, tahu? Tripping tahu tripping. Iya. Dugemnya dugem akhirat, dugem dunia. Ya. Kalau Pak Rijal pengalaman 15 tahun dia dugem. Boleh ngakar doang. Ini masalah begini Pak, saking lapar. Kita cekekin botol, makanya botol apa kita cekekin terus ini botol. Akan tulisan kita berkata demikian. Naudzubillahimin. Oleh karenanya mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Manakala ada kesempatan, manakala ada yang mengajak, manakala ada yang memberikan motivasi, manakala ada yang memberikan nasihat, mari kita ikuti, mari kita dengarkan, kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita sehari. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Jangan sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqa wa antum minasalihin. Begitu Pak. Nanti ketika kita meninggal dunia, kemudian kita diangkat, ketika kita mengusap, kemudian lihat ada dua orang yang menanya kita mau jawab gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa antum minasalihin. Seandainya ya Allah, Engkau berikan kesempatan sekali lagi, sebentar lagi Allah, Kau berikan kehidupan lagi Allah, maka akan aku melaksanakan amal ibadah semuanya ya Allah. Begitu Pak. Maka itu namanya nyesal tiada
Guna, kenapa? Karena nggak ada orang mati balik lagi, hidup lagi nggak ada, nggak ada kecuali mati. Sari. Kecuali mati. Sulit kalau mati beneran emang nggak ada yang balik lagi. Kalau ada yang balik lagi, malaikat balik lagi saya. Oh, orang senang semua Pak. Nggak ada yang mati balik lagi, semuanya akan nanti dibangkitkan ketika hari kiamat. Oleh karena sekali lagi saya mengajak, mudah-mudahan umur kita digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah salat, ibadah mahdhah puasa, ibadah ghair mahdhah apa? Kerja, itu ibadah ghair mahdhah, bekerja untuk akhirat, bekerja untuk keluarga, itu namanya ibadah ghair mahdhah. Kalau kita niatnya untuk menghidupkan agama Allah, niatnya untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah, maka apapun bentuk pekerjaan kita dengan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja dari pagi sampai pagi lagi, niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk memperkaya, bukan, tapi sekali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya mah urusan Allah, bukan urusan manusia. Ya, yang membuat kaya adalah Allah, tapi manusia harus usaha ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah ghair mahdhah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari bima ablaita sababaka. Yang kedua pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia di hari kiamat nanti. Bima ablaita sababaka, kau habiskan apa waktu mudamu? Nih. Kau habiskan apa waktu mudamu di alam dunia wahai fulan? Ini pertanyaan yang kedua yang akan diajukan kepada manusia ketika dibangkitkan dari alam barzakh hari kiamat nanti. Coba. Masa muda kita digunakan untuk ngapain? Ini namanya masa muda itu gairahnya makin meningkat tuh gairahnya masa muda. Kan ada orang ngomong, ibadah mah nanti kalau sudah tua, masa muda mah masa harus menikmati. Apa aja saya nikmati, apa aja saya akan lakukan. Nanti tobatnya tinggal di hari tua. Kalau kata Pak Nasir, kelapa muda puasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puasin, masa tua tinggal ibadah. Di masa muda mumpung sehat, mumpung tenaga masih kuat, hayo gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Hayo gunakan untuk membantu orang lain. Hayo untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan bangsa. Jelas, saya ngomong jelas. Ini masa muda di Subhanallah susah untuk kontrol nafsunya Pak. Masa muda kalau kayak kita nih, kita tua, masih muda saya 35 tahun saya. 35 tahunnya lagi ngomong 35 tahun kan masih. Siapa tahu jangan ngomong sisanya, banyak kan kali ya, ada 35 tahun ini. Pak, ini masa muda Subhanallah dorongan syahwat yang sangat luar biasa. Yang namanya remaja itu sifat penasarannya kuat, betul? Ini remaja. Sifat penasarannya kuat, remaja. Pengen serba tahu, pengen nyicipin, pengen nyobain. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang minum ini, dia pengen rasakan bagaimana rasanya mabuk tuh anak muda. Remaja seperti itu. Tapi kalau remaja yang dikontrol, remaja yang senantiasa cinta kepada masjid, insya Allah selamat dari hal-hal yang demikian. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya Pak Ustadz ini Subhanallah senang remaja datang duduk di majelis malam Jumat. Oleh karenanya ini banyak yang lagi cari remaja, banyak yang datang ke sini. Ini datang ke MG malam Jumat tuh Ustadznya gemuknya. Itu ngomong Ustadznya gemuk, Ustadznya bayar. Tuh orang langsung bayar makan. Orang gemuk itu nggak pernah boleh makan Pak. Nggak makan juga gemuk. Stres. Masa Ustadz stres? Mana Ustadz stres ini? Nggak ada Ustadz stres. Ustadz stres tuh. Lah saya dipanggil baik berarti jangan sama-sama stres sama saya. Ya, remaja yakin nanti teman-temannya ya. Datang malam Jumat. Ayo malam Jumat ngapain nanti kita? Malam Minggu udah waktunya. Malam Jumat waktunya. Malam Jumat waktunya buat ibadah. Malam Minggu waktunya buat ibadah juga, jangan buat pacaran ya Allah. Ini kalau malam Jumat
Tuh burung itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Burung. Kalau malam minggu itu burung istighfar semuanya. Astagfirullah, astagfirullah. Itu burung. Kalau malam minggu istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat nanti pada pacaran. Astagfirullah, astagfirullah. Burung. Ya. Jangan tahu malam. Ya. Istighfar itu kalau itu burung padi kan banyak tuh. Itu kalau malam minggu. Oh, subhanallah dia malah kalian pacaran. Nah istighfar. Kalau nih mata-mata istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Burung kita bisa istighfar, bisa tasbih, bisa apa itu burung, subhanallah. Kita gunakan masa muda kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih kuat, ayo kita laksanakan ibadah. Coba nanti kalau nggak kuat, kalau sudah tua, kita pengen melaksanakan ibadah sholatnya yang berjamaah, imamnya lama, lah gemeteran kaki, betul. Tapi kalau masih muda, subhanallah, kelamaan nih. Lebih ya kayak gitu. Ya, awas. Kalau sudah tua itu subhanallah asam aurat. Asam apa? Aurat ya. Asam urat ya Allah. Lama diri sedikit juga enggak sanggup di mana-mana mau sholat bawa kursi. Banyak kursi tuh. Banyak di masjid-masjid kursi. Maka mumpung remaja nih, rajin sholatnya, rajin berjamaahnya, mumpung masih kuat. Tapi di mana-mana remaja sholatnya malah laki-laki yang sholatnya lama. Apa kata remaja satu itu? Wajah laki-laki belum mati kan? Emang iya Jidri. Soalnya kemataran ulama. Nggak asam urat, asam lambung, parah. Kalau sudah tua, asam urat, asam lambung. Kalau tua, enggak kalau ini sehat juga kan masih sehat. Nah, janganlah namanya asam urat. Kalau zaman sekarang itu udah tua nggak mudah. Asam urat tuh tidak mandang waktu usia. Udah terkena. Tapi kebanyakan yang asam urat orang tua, yang asam lambung orang tua. Maka kalau kebanyakan asam lambung berarti sudah tua. Berarti itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah. Kalau anak muda kurang asam kayak. Ini makanya ya. Sabar bakal qabla haromik kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakan masa tua mudamu sebelum datang masa tua. Jelas ya. Yang namanya rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah tua begini nih, duduk aja nih, udah gak bisa diem, balik sono, balik sini, balik sono, balik sini, kaki udah lipat begini. Kapan udahannya kopi gua datang begitu. Ada kelamaan nih, ya. Dua, ya. Pergunakan masa muda dengan sebaik-baiknya, maka nanti kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu. Ya Allah, masa remaja saya gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Orang lain sedang memandu cinta ya Allah, aku pun sama memandu cinta, tapi bukan dengan wanita, denganmu ya Allah. Begitu malam-malam bermesraan dengan Allah. Itu anak muda yang hebat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering tabarukan kepada sayyidina Rasulullah ya jemaah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimati azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'i sayyi'at wa taqawna biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asrariyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri shamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وتحيته
fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.